ya, karena dia buru-buru juga. Ya. Pak, munduran nih Pak. Munduran lagi Pak. Oke, cukup ya. Oke Pak. Oke, mulai ya. Terima kasih untuk kawan-kawan wartawan, tim lawyer dari adik kita AG datang pagi hari ini bersama dengan Pak Mangata Todin Alo dengan rekan Pak Muhammad Rizky Jordi. Kami sudah berkonsultasi ya, karena memang tujuan beliau datang berkonsultasi terhadap apa yang sedang terjadi proses AG adik kita itu, dan rencananya besok kan ada diskusi atau penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk penetapan apakah disepakati diversi atau tidak dan sebagainya untuk menangani kasus AG. Jadi sekali lagi terima kasih Pak sudah mempercayakan kepada kita, dan kami sudah banyak berdiskusi bagaimana melihat perspektif penegakan hukum pada anak kita AG. Saya kira demikian. Ya, nanti saya serahkan semua ke Bang Aris untuk pertanyaannya, karena saya mau izin duluan Bang. Oke. Ya. Mau lihat gudang. Kita mau izin sebentar, Sebentar Bang. Persiapan buat besok Bang, persiapan buat besok. Ada bukti persiapan buat besok. Iya, jadi ini ya baik. Iya, kemarin siang saya mendapat telepon dari tim lawyer dari AG untuk hadir hari ini berkonsultasi tentang proses hukum yang akan dijalani oleh anak kita atau adik kita AG. Dan secara khusus juga persiapan besok karena berkas perkara itu sudah diserahkan kepada JPU. Nah, pengadilan besok sudah menerima berkas perkara itu, dan direncanakan besok jam 10.30 itu hakim akan menawarkan apakah penyelesaiannya itu dengan pendekatan diversi dan sebagainya. Dalam perspektif itu mereka datang ke sini. Jadi yang pertama mereka minta, atau tim lawyer dari AG ini minta pertama bagaimana AG itu mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan perintah undang-undang. Terus saya jawab, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, memang setiap anak yang berkonflik dengan hukum, apalagi juga masuk dalam status pelaku, maka prinsip-prinsip perlindungan khusus itu harus ada pada AG. Itulah yang dikonsultasikan, minta konsultasi kepada Komnas Perlindungan, saya jelaskan itu. Pertama, tentu besok itu atau proses persidangan AG itu harus ada hakim anak, karena biasanya itu hakim tunggal. Jadi hakim tunggal itu harus ada penunjukan dari Mahkamah Agung. Saya jelaskan tadi sama tim lawyer. Yang kedua, jaksanya juga, jaksa penuntut umum harus ditentukan oleh Kejagung itu jaksa anak. Itu perlindungan khususnya. Yang kedua, saya bilang itu sidang tertutup. Ya, sidang tertutup, dan hanya boleh yang mendampingi itu atas persetujuan dari hakim tunggal tadi. Lalu sidangnya harus tertutup, itu perlindungan khususnya, saya bilang ya, karena mereka minta konsultasi kepada kita. Yang keempat, perlindungan khususnya, kalaupun nanti hakim memutuskan tidak pidananya, maka anak ini hanya bisa menjalani atau menjadi setengah dari pidana pokoknya. Kan? Yang perlindungan khusus yang lain saya kira sudah dimulai, di mana anak itu tidak ditempatkan di tahanan seperti yang dibayangkan masyarakat, tetapi dia ditempatkan di rumah perlindungan kesejahteraan sosial anak. Itu sudah tepat. Itu yang saya sampaikan. Lalu besok saya minta juga kepada hakim, karena kita sudah mengirimkan surat kemarin supaya kita diperbolehkan ikut dalam proses penetapan itu karena apa? Karena
menurut pandangan hukum Komnas Perlindungan Anak, pendekatan diversi itu saya jelaskan juga kepada lawyernya, pendekatan diversi itu artinya tidak dilakukan persidangan dalam persidangan formal. Dengan pendekatan diversi itu, besok itu hanya sebenarnya ingin kita minta penjelasan yang bisa diselesaikan lewat diversi itu anak di bawah 12 tahun. Jadi anak 15 nggak bisa. Menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak, kok ini ada tawaran itu gitu. Seharusnya AG itu dengan usia 15 itu dia ikuti persidangan seperti biasa, tetapi dengan prinsip-prinsip dasar dari perlindungan itu. Jadi besok saya juga akan hadir di situ. Mudah-mudahan hakimnya menerima kita untuk ikut proses penetapan apakah disepakati diversi atau tidak. Bagi saya diversi itu hanya untuk anak di bawah 12 tahun. Karena itu perintah undang-undangnya. Kalau anak berkonflik dengan hukum sebagai pelaku usianya 14 tahun, wajib untuk tidak ditahan. Tetapi ini kan sudah 15 tahun, maka dia ditetapkan perlindungan khususnya tidak di rumah tahanan, sekalipun dia sudah dinyatakan oleh polisi sebagai pelaku, dia tidak ditempatkan di tahanan orang dewasa, tetapi di rumah perlindungan kesejahteraan sosial anak. Saya kira itu konsultasinya. Enggak, tetap persidangan berjalan seperti biasa, seperti proses persidangan yang ditentukan oleh hukum acara. Kalau diversi kan sebenarnya dari pihak David juga udah dia nolak. Iya, itu. Jadi karena itu nggak ditolak pun sebenarnya, karena itu tidak bisa, karena hanya di bawah 12 tahun sekalipun anak itu melakukan tindak pidana. Itu harus ditawarkan untuk pendekatan diversi antara keluarga pelaku dengan keluarga korban disaksikan oleh jaksa dan polisi gitu loh. Nah, itu yang ingin saya minta penjelasan dari hakim besok, kenapa menawarkan diversi. Gitu kan. Kalau orang dewasa bisa saja ditawarkan dengan pendekatan restorasi justice dan sebagainya, tetapi dengan kasus penganiayaan berat nggak mungkin dilakukan restorasi justice. Mario Dandi itu tidak boleh ditawarkan untuk restorasi justice karena kelakuannya, tindakan pidananya itu sudah penyiksaan yang sangat luar biasa. Nah itu konsultasi yang sebelumnya sebenarnya saya sudah lama ingin bertemu dengan AG gitu ya, tapi karena kondisinya nggak mengizinkan, akhirnya mereka datang ke 10.30 ya, dan saya harap kami nanti tim bisa hadir di sana paling tidak untuk memberi penjelasan lah ya. Ya prosesnya biasa aja jalan, tetapi prinsip dasarnya itu bahwa AG harus mendapat perlindungan khusus karena dia masih anak-anak dan berbeda pendekatan penyelesaian hukumnya itu dengan orang dewasa. Pak Aris, tadi kuasa hukum menerangkan kondisi AG kah? Ya, sampai sekarang ini masih terus menangis gitu ya. Terakhir dia disampaikan kepada saya informasi bahwa dalam keadaan stres, apalagi ketika pertama itu diserahkan ke jaksa penuntut umum berkas-berkasnya, dan sekarang untuk mempersiapkan besok pun itu masih dalam keadaan trauma, tidak tenang lah. Itu menurut tim lawyer. Bang Aris kan mempertanyakan soal diversi hukum ke Pak Hakim ya. Kalau misalkan ternyata diversi itu yang pada akhirnya yang di ACC mungkin yang 12 tahun, berarti bentuk perlindungan hukumnya seperti apa Pak Bang Aris? Perlindungan hukumnya seperti itu, prosesnya harus jalan kan. Kalau dia misalnya tidak diversi, katakan nggak disepakati lah besok itu kan diversi itu, maka persidangan biasa, persidangan seperti umum, tetapi kan harus tertutup dan hakimnya juga harus ditentukan tunggal dan itu harus ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Itu artinya perlindungan khusus yang pertama. Yang kedua, tentu kejaksaan juga harus mengikuti, jaksanya yang melakukan penuntutan itu juga harus ditunjuk oleh Kejagung. Itulah yang disebut namanya perlindungan khusus. Yang berikut, dia wajib didampingi, ya, nggak boleh sendiri, paling tidak orang tuanya dan sebagainya. Itu perlindungan khusus yang kedua. Sidangnya juga tertutup, ya, hakim juga tidak boleh pakai toga yang merah itu,
Nah, karena dia masih anak, maka itu adalah perlindungan khusus yang ketiga. Nah, tempat dia ditahannya kalau misalnya hakim nanti menentukan bahwa ada hukumannya katakan 5 tahun, 8 tahun, dia hanya menjalani sepertiga dari pidana pokoknya dan ditempatkan di tempat rumah perlindungan khusus dengan tidak menghilangkan hak-hak atas pendidikannya, hak kesehatannya dan sebagainya. Itulah yang disebut namanya perlindungan khusus ketika anak menghadapi persidangan itu, gitu loh. Kecuali kalau dia berusia di bawah 12 tahun langsung itu dikenakan tindakan namanya, dikembalikan kepada orang tua atau dikembalikan kepada negara. Kalau orang tua tidak layak lagi ya mengasuh anaknya itu karena dia sudah melakukan tindak pidana, maka di take over oleh negara atau pemerintah. Itu perlindungan khususnya gitu. Karena dia berbeda proses hukumnya, persidangan dan sebagainya dengan Mario Dandi. Mario Dandi itu terbuka. Nah, kalau kasusnya Agi nanti ketika misalnya dia sudah dinyatakan oleh keputusan hakim, maka disitulah sidang terbukanya. Nggak terbuka, tetap tertutup gitu. Berjalan seperti persidangan biasa gitu kan. Cuma dia mempertimbangkan tadi perlindungan khusus itu. Misalnya tidak bisa diekspos. Nah, itu salah satu perlindungan khusus. Karena itu tidak boleh karena dia tertutup. Besok sidang di mana? Di Jakarta Selatan. Hadir berarti ya? Saya besok ya saya sudah hadir karena kemarin saya sudah kirim surat ke PN Jakarta Selatan untuk kita diberikan kesempatan hadir di tempat itu. Kalaupun tidak, karena nanti itu harus ada persetujuan dari majelis. Berarti ada kemungkinan ditolak dari hakim. Apakah nanti? Iya, bisa. Ya istilahnya tidak ditolak lah istilahnya ya, bahwa karena itu kan belum persidangan ini baru menetapkan tawaran diversi atau tidak. Setuju nggak keluarga? Nah, saya juga mendengar dari keluarga David waktu saya berkunjung sudah menolak untuk tetapi itu ditawarkan, itu prosedurnya. Nggak bisa dipaksakan. Jadi ketika misalnya keluarga David yang sudah nyata mengatakan bahwa menolak diversi itu, ya kan, menolak restorasi justice juga, ya sudah harus dihargai oleh hakim. Tetapi proses itu harus jalan supaya ditetapkan lewat penetapan. Ya. Terima kasih banyak, Pak Haris. Makasih Pak Haris. Yuk, sama-sama.